Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Untuk pembelajaran IPA minggu ini, kita akan melanjutkan bab listrik dinamis, yaitu hambatan dan hantaran listrik. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu hambatan listrik. Tujuannya nanti yaitu untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Ini sudah jelas bisa kamu lihat, ada dua rangkaian listrik, yang satu kawat penghantarnya pendek, yang kedua kawat penghantarnya panjang. Sama-sama mempunyai sumber tegangan satu baterai. Ternyata lampunya lebih terang kawat penghantar pendek, sedangkan yang panjang redup. Jadi panjang kawat itu mempengaruhi besar hambatan. Jadi mengapa ini redup? Karena di dalam sini banyak sekali hambatan. Sebetulnya aliran listrik itu sama dengan jalan raya. Kalau misalkan kamu pergi ke Pasuruan dengan ke Surabaya, kalau ke Pasuruan kan dekat, ke Surabaya tambah jauh, otomatis hambatannya lebih besar atau lebih banyak yang ke Surabaya, apalagi ke Jakarta, otomatis hambatannya lebih besar daripada kamu hanya pergi ke Pasuruan, hambatannya kecil. Makanya arusnya pun berjalan lancar. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar pula hambatannya. Makanya hambatan sebanding dengan panjang kawat. Kalau hambatannya besar, otomatis arusnya menjadi kecil, makanya lampunya jadi redup. Sekarang yang kedua, ini sama-sama kawat penghantarnya pendek, tapi bahannya berbeda. Yang satu aluminium, yang satu tembaga. Ternyata kawat tembaga lebih terang nyalanya dibandingkan aluminium. Berarti hambat jenis tembaga itu lebih kecil dibandingkan hambat jenis aluminium. Makanya hambatan sebanding dengan hambat jenis. Semakin besar hambat jenis kawat, maka hambatan juga semakin besar. Semakin kecil hambat jenis kawat, maka hambatannya juga kecil. Yang ketiga yaitu luas penampang. Luas penampang itu besarnya kawat. Ini kawat kecil dengan kawat besar. Ternyata nyalanya lebih terang daripada kawat besar. Kawat kecil redup karena banyak hambatan. Sama halnya dengan jalan tadi. Saya tadi kan sudah bilang bahwa jalannya arus listrik sama dengan jalannya lalu lintas. Seperti kamu misalkan dari Nguling ke Sedarum, melewati jalan raya yang besar dengan jalan yang di desa Wetgalih, otomatis lebih cepat yang lewat jalan besar, makanya arusnya lancar. Kalau di Wetgalih banyak hambatan karena jalannya tidak rata. Dengan lancarnya arus listrik itu, makanya nyalanya terang. Ini nyalanya redup, jadi yang ini banyak hambatan. Jadi kenapa
kok di rumah sering terjadi konsleting listrik sampai terbakar? Itu salah satunya yaitu pemilihan kabel listrik yang ada di rumah. Jadi kalau misalkan di rumah kabelnya kecil, kalau dilewati arus besar otomatis akan terbakar. Kalau kabelnya besar otomatis lebih aman, apalagi kalau memerlukan alat yang menggunakan arus besar, jadi harus pakai kabel yang besar. Makanya luas penampang itu berbanding terbalik dengan hambatan. Semakin kecil hambatan, maka berarti luas penampangnya besar. Jadi kalau A-nya besar, hambatannya kecil. Kalau A-nya kecil, hambatannya besar. Makanya berbanding terbalik. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat, yang pertama panjang kawat, yang kedua luas penampang kawat, yang ketiga hambat jenis kawat. Kalau dijadikan rumus matematis, hambatan sama dengan R sama dengan Rho kali L dibagi A. Rho ini hambat jenis kawat, satuannya ohm meter, L ini panjang kawat, satuannya meter, dan A ini luas penampang, ini satuannya meter persegi. Ini bisa kalian lihat logam-logam dan hambat jenisnya ini. Ternyata dari sini yang paling kecil hambat jenisnya adalah tembaga. Makanya kabel-kabel listrik di rumah itu memakai tembaga karena memiliki hambat jenis yang paling kecil, jadi paling baik. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis bahan konduktor atau isolator. Ini kayu sebagai penghantar ternyata tidak nyala. Sekarang ganti plastik, bagian plastik ternyata tidak nyala, berarti isolator. Aluminium, oh ternyata nyala, berarti konduktor. Sekarang ganti besi, besi bisa nyala, berarti besi merupakan konduktor. Yang terakhir tembaga, wah ini nyalanya paling terang, makanya tembaga ini berarti memiliki hambat jenis yang paling kecil dibandingkan yang lainnya. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik tadi seperti tadi itu berarti disebut dengan konduktor listrik. Tadi kan ada tembaga, besi, aluminium ya. Contoh dari konduktor listrik ini emas. Sebenarnya emas juga bisa karena mahal, maka tidak digunakan. Kalau sifat plastik dan karet yang sangat buruk dapat menghantar arus listrik, membuat kedua bahan tersebut masuk ke dalam kelompok bahan isolator. Jadi seperti kayu, plastik, kain itu adalah bahan isolator. Sebelum ke contoh soal, kita bahas sejenak masalah rumus matematis hambatan, yaitu R sama dengan Rho kali L dibagi A. Nah ini kalau dikalikan silang otomatis ini bawa ke atas, jadi R kali A sama dengan Rho kali L. Supaya kamu nanti tidak menghafalkan rumus, ini saya beri kotak rumus. Kalau biasanya segitiga rumus, ini kotak rumus karena ada 4 komponen, makanya ini kamu harus hafal di mana letaknya. Jadi ini atas Rho L, bawah RA. Dan ini kotak rumus ini ada artinya. Kalau garis yang vertikal ini artinya kali, kalau garis horizontal ini artinya
bagi. Bagaimana caranya ini? Misalkan yang ditanya R, maka yang R ini ditutupi, maka rumusnya rho kali L dibagi A. Demikian juga kalau yang ditanyakan rho-nya ditutupi, maka rumusnya menjadi R kali A dibagi L. Jadi ini misalkan yang ditanya rho berarti R kali A dibagi L, demikian seterusnya. Nah, ini untuk hambatan listrik itu satuannya ohm. Ini bisa diberi lambang ohm seperti ini atau kamu tulis ohm tuh. L itu adalah panjang kawat, terus A luas penampang. Ini biasanya di soal terkadang meter persegi, terkadang milimeter persegi. Untuk hambat jenis itu satuannya ohm meter, atau bisa juga ohm milimeter persegi per meter. Jika hambat jenisnya ohm meter, maka nanti luas penampangnya ya meter saja, tidak usah dibuat milimeter persegi. Tapi jika hambat jenisnya nanti ohm milimeter persegi per meter, maka ini luas penampangnya harus diubah dari meter persegi menjadi milimeter persegi. Tujuannya nanti supaya bisa dicoret. Nah, sekarang langsung aja ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Berapa besar hambatan listrik jika diketahui kabel listrik memiliki luas penampang 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, hambat jenis kawat 6,37 kali 10 pangkat min 9 ohm meter, dan panjang kawat 20 cm. Ini langsung aja tulis diketahui, berarti D1. Ini kan luas penampang kan A, berarti A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Hambat jenis kawat berarti rho sama dengan 6,37 kali 10 pangkat min 9 ohm meter. Terus panjang kawat L sama dengan 20 cm. Karena ini meter, maka cm harus dirubah disamakan menjadi meter. Senti ke meter itu kan naik 2 tingkat. Naik itu kan susah, berarti dibagi 2 tingkat, berarti dibagi 100. Ini dijadikan bilangan berpangkat, berarti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kenapa pangkat min 1? Karena nolnya yang di bawah penyebut ini kan 1, maka pangkat min 1. Kenapa min? Karena berada di bawah penyebut. Kalau di atas berarti pangkatnya positif. Kalau nanti nolnya di sini 2, ya pangkat min 2. Yang ditanyakan sekarang adalah R, hambatan. Maka D3 R sama dengan rho kali L dibagi A. Rho-nya berapa? Rho-nya 6,37 kali 10 pangkat min 9 ohm meter kali 2 kali 10 pangkat min 1 meter dibagi A-nya 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ini meternya ada 2, ini ada 2, bisa dicoret. Berarti satuannya tinggal ohm. Seperti hukum kolom kemarin, berarti ini angka 2 dan ini ditulis dulu. Berarti R sama dengan 6,37 kali 2, terus langsung pangkatnya nih 10 berpangkat
10 min 9 kali 10 min 1 dibagi 5 kali 10 pangkat min 6 ohm. Ini satuannya tinggal ohm. Nah, ini pangkatnya ini dijumlahkan, min 9 tambah min 1, utang 9 utang lagi 1, berarti utang 10 kan. Terus ini 6,37 kali 2, R sama dengan ini 12,47 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini 10 berpangkat yang di bawah ini disejajarkan di sini, diangkat dibawa ke atas ini. Kalau pangkat negatif berarti berubah jadi positif. Jadi ini kali 10 pangkat 6. Ini per 5. Berarti R sama dengan 12 bagi 5 2, 27 bagi 5 5, 24 bagi 5 4, 48. Ini kali 10 pangkat negatif 10 tambah 6 kan negatif 4, berarti negatif 4 ohm. Dan ini supaya tidak berpangkat bisa juga ditulis kayak gini aja atau pakai koma. Jadi ini kalau 10 pangkat negatif 4 berarti pindahnya 4 angka ke depan. Berarti kan ini 1 2 3 4. Ini 0 0 0. Demikian pengerjaannya. Nanti saya beri soal, silakan dikerjakan. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan lewat WA atau kamu bisa belajar di rumahnya Boni. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.